Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan lab CCNA. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama bahas tentang konsep port security dan implementasinya. Nah, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan yaitu konsep spanning tree dan implementasinya. Di mana di sini saya tetap sama ya dengan sebelumnya, yaitu menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer untuk mempelajari tentang konsep spanning tree, dan kemudian juga di sini saya menggunakan implementasinya menggunakan dengan simulasi FNG ya. Oke, oke, di sini saya akan coba buka dulu Cisco Packet Tracer. Oke, jadi untuk spanning tree ini adalah konsep dasarnya untuk mencegah terjadinya looping. Nah, untuk mencegah terjadinya looping jika menggunakan topologi redundansi. Nah, maksudnya apa redundansi? Jadi redundansi itu adalah minimal mempunyai dua link atau dua device. Itu baru bisa diterapkan spanning tree agar traffic itu tidak mutar-mutar yang mengakibatkan broadcast storm atau menyebabkan jaringan menjadi lambat. Oke, itu adalah konsep dasar dari spanning tree yang perlu teman-teman pahami. Oke, untuk melanjutkan lab ini, saya akan coba untuk membuat topologi sederhana ya. Oke, di sini saya menggunakan switch 2960. Oke, di sini ada dua switch ya. Untuk topologi sederhana dulu, saya jelaskan tentang konsepnya dari spanning tree. Oke, di sini saya coba perbesar dulu. Oke, saya coba perbesar ya. Nah, di sini saya akan colok dua kabel, minimal redundansi itu ada dua kabel. Oke, seperti ini. Nah, ini perlu diterapkan spanning tree. Jadi sama dengan di port security sebelumnya, spanning tree ini diterapkan pada perangkat switch Cisco ya. Seperti itu. Dan minimal itu memiliki topologi redundansi. Dan perlu diingat untuk perangkat Cisco switch, konfigurasi spanning tree ini by default sudah ada. Jadi sudah dikonfigurasi by default di perangkat Cisco. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu dikonfigurasi kecuali kalau untuk modifikasi dan sesuai dengan topologinya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada switch 0 dan ada switch 1. Nah, di sini ada lampu indikator yang warna hijau. Di sini ada 3 ya. Oke, di sini ada 3 lampu indikator. Di switch 0 ada 2, di switch 1 ada 1, dan ada orange. Orange ini artinya adalah blocking. Nah, di mana untuk topologi ini hanya satu traffic yang bisa dilewatkan. Jadi tidak mungkin semuanya itu warnanya hijau. Jadi switch 0 jika ingin kirim traffic ke switch 1 ini bisa dilewatkan di port F01 ini. Oke, jadi switch 0 ini nggak bisa lewat di port F01 karena di sini ada blocking. Nah, begitu juga sebaliknya dari switch 1 ingin kirim traffic ke switch 0 ini melewati F01. Nah, kalau di sini warnanya hijau, otomatis di sini akan muter-muter yang akan mengakibatkan itu broadcast storm atau menyebabkan jaringan menjadi lambat seperti itu. Nah, kalau kita nambah satu link lagi atau kita menambah satu kabel lagi, ini juga sama. Oke. Oke, di sini juga sama. Jadi hanya ada satu traffic yang bisa dilewatkan, F01. Nah, di sini ada blocking. Oke. Jadi nggak mungkin semuanya itu warnanya hijau. Oke, seperti itu untuk konsep dasarnya. Jadi kesimpulannya spanning tree ini untuk mencegah terjadinya looping. Nah, sesuai dengan topologi yang saya buat, yaitu di sini redundansi. Oke, di sini ada dua core dan di sini ada dua switch ya. Oke. Nah, saya coba simulasikan atau menjelaskan konsep dari topologi yang saya buat di Cisco Packet Tracer agar lebih dipahami ya. Karena di sini di FNG ini sebenarnya nggak ada lampu indikatornya, jadi yang bingung nanti yang mana nih yang down gitu kan, mana yang blocking, mana yang forwarding, itu nanti agak sulit untuk dijelaskan. Oke, makanya di sini saya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Oke, nah di sini saya coba dilihat dulu untuk port interface-nya. Oke, di sini saya dilihat dulu port interface-nya. Oke, di sini saya kebawahin ya sesuai dengan topologi yang saya buat di FNG. Oke. Nah, di sini saya akan nambah
MLS ya, atau switch layer 3. Di sini ada 2. Oke. Dan di sini ada. Nah, ini adalah topologi redundansi ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk tambah lagi di sini port. Tambah lagi port di sini. Oke, saya colok lagi di sini port. Oke. Kemudian tentunya di sini ada colok lagi. F02 di sini F02, di sini F03, dan di sini adalah portnya F01. Oke, jadi topologinya seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada beberapa lampu indikator, yaitu warna orange dan warna hijau. Nah, di multi layer 1 di sini warna orange, di sini ada 3 warna orange, yaitu artinya blocking. Dan kemudian di switch 1 di sini switch 1 juga ada blocking, dan di switch 0 di sini juga ada blocking. Oke, di sini up ya sepertinya. Oke, nah sebenarnya untuk di Cisco Packet Tracer ini gampang untuk kita cek yang mana port blocking. Nah, namun pada kenyataannya atau di production kita nggak tahu, karena kita hanya bisa melihat by fisik aja. Kita nggak bisa melihat nih lampu indikatornya itu yang mana down, yang mana yang up, yang mana yang blocking, yang mana yang forwarding portnya, seperti itu. Nah, makanya di sini untuk mencari port blocking di spanning tree itu ada beberapa istilah yang harus wajib kalian pelajari ya. Oke, di sini ada yang pertama itu istilahnya, di sini saya coba ketik aja deh. Oke, di sini ada yang namanya istilahnya root bridge. Nah, root bridge. Oke, ini agak lambat. Oke. Nah, di sini ada istilahnya root. Nah, root bridge ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, priority-nya terkecil. Di antara keempat switch ini terkecil ya. Dan kedua, MAC address-nya. MAC address itu terkecil. Nah, definisi dari root bridge ini bisa dibilang sebagai master di antara keempat switch ini, atau bisa disebut juga sebagai raja di antara keempat switch ini. Nah, di sini kita nggak bisa ngelihat nih yang mana root bridge, yang mana yang root port atau alternative port, yang mana yang blocking. Nah, makanya di sini saya akan coba untuk masuk ke konfigurasinya ya. Ke konfigurasi untuk melihat priority di masing-masing perangkat switch ini. Oke. Di sini no, kita ketik show spanning tree. Nah, itu bisa kita lihat di sini show spanning tree. Oke, nah di sini ada beberapa. Bentar, di sini saya coba perbesar ya. Show spanning tree ya, pokoknya untuk mengecek show spanning tree-nya. Nah, di sini ada beberapa spanning tree enable protokol, yaitu ada root ID dan ada bridge ID. Nah, teman-teman bisa pilih yang bridge ID. Nah, di sini ada dua juga nih priority-nya, ada 32769 dan priority 32768. Nah, ini beda kan? Nah, kemudian di sini ada sys ID X1. 1 ini artinya VLAN default, di mana VLAN default yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah VLAN 1. Jadi 32768 ditambah VLAN default 1 ini sama dengan 32769. Itu hasilnya itu. Nah, by default di semua perangkat switch Cisco itu sama semua ya. By defaultnya 32768 ya. Di sini saya menggunakan priority ini. Oke. Nah, di sini saya coba masukin ya. Kemudian kita cek juga. Oke. Di multi layer. Nah, di sini kita ketik no. So spanning tree. Nah, ini kita lihat sama semua ya, 32768, oke. 32768 sama semua. 32768, kemudian juga di switch 0 ini sama semua by default 32768. So spanning tree. Nah, ini kita bisa lihat 32768. Oke, karena sama semua di sini saya copy aja deh supaya cepat.
32768 ya, sama di sini 32768. Oke, di sini kita lihat lagi 32768 ya. So spanning tree. Nah, di sini 32768. Nah, karena di sini root bridge priority-nya terkecil, semuanya sama semua, kita nggak bisa cari, kita nggak bisa menentukan yang mana yang root bridge. Oke, 32768 di switch multilayer 0. Kemudian juga di switch kanan itu di switch 1 multilayer MLS 3 sama semua ya. Nah, sekarang yang akan kita cari MAC address terkecil. Itu yang bisa kita cari atau kita beta tentukan yang mana root bridge. Nah, sekarang kita buka untuk switch-nya. Nah, di sini kita lihat MAC address-nya di bawah bridge ID ya untuk mencari MAC address-nya. Nah, di sini kita copy. Oke, kita masukin ke sini ya. Kita masukin ke sini. Nah, kemudian juga di sini juga kita buka. Nah, di sini ya, di bawah bridge ID ini bisa kita copy. Kita copy ke sini. Oke. Kemudian juga di switch 0 ini adalah oke, kita copy. Juga kita copy ya di sini untuk MAC address-nya. Nah, sini sudah kita copy untuk MAC address-nya. Perlu diingat teman-teman, untuk mencari MAC address, ini kita harus ingat pelajaran kuliah mungkin ya, itu tentang mencari bilangan heksadesimal. Jadi bilangan heksadesimal itu basisnya adalah 16. Nah, heksa itu berarti adalah 6, kemudian desimal itu berarti adalah 10. Nah, ini adalah jenis sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol. Jadi bilangan heksadesimal itu dimulai dari angka 0 ya. Oke. Sini dimulai dari angka 0. Heksadesimal itu dimulai dari angka 0. Oke, dimulai dari angka 0 itu sampai dengan 15. Nah, bilangan heksadesimal itu di atas angka 9 itu dimix antar huruf dan angka. Jadi 0, jadi A itu sama dengan 10 gitu kan. Gitu kan. Nah, kemudian B ini sama dengan 11. Oke. Dan C ini sama dengan 12. D sama dengan 13. Kemudian 14 ini sama dengan 14 ini sama dengan D E ya. E ini sama dengan 14. Dan yang terakhir itu F ini sama dengan 15. Nah, ini adalah bilangan heksadesimal. Jadi bilangan heksadesimal ini adalah di mix ya. Nah, ini sekarang kita lihat MAC address-nya 000D. D ini adalah 13. Oke, kita lihat di sini D ini 13. Kemudian di sini kita lihat 00002. Oke. Nah, antara si switch multilayer ini yang lebih kecil, jelas di sini adalah switch 0. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan lagi nih antara si switch multilayer 1 dan si switch multilayer si switch 1 ya. Di sini ada 009 dan sini ada 09, ini sama. Di sini kita 0C, 6C. Nah, jelas yang lebih kecil adalah si switch 1, 0C, 6C. Di sini 0C, 93. Oke. Jelas yang lebih kecil adalah si switch 1. Nah, di sini ada D. D ini adalah kita lihat 13, sedangkan di sini adalah 0. Jelas yang lebih kecil adalah switch 1. Nah, sekarang yang akan kita tentukan yang akan menjadi root bridge tentunya adalah si switch 0 karena di sini yang lebih kecil ya. Oke, di sini yang lebih kecil. Oke, di sini yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini bukan root ID. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah this is bridge. Nah, kita bisa verifikasi juga di sini. Nah, ini lebih kecil. Jadi di antara keempat switch ini, MAC address terkecil ini adalah berada di switch 0. Nah, atau kita bisa verifikasi sebenarnya di sini this is bridge is root. Nah, ini adalah MAC address terkecil. Kita bisa cek di sini. Nah, selanjutnya karena di sini kita sudah dapat untuk root bridge, di sini kita bisa ketik ya. Root bridge-nya ada di sini. RB. Oke. Nah, kemudian ada beberapa istilah lain yaitu di perangkat
switch, yaitu ada designated port. Oke. Kita ketik designated port. Nah, designated port ini ciri-cirinya adalah semua port itu milik RB. Milik RB. Kemudian juga statusnya itu selalu forward ya. Status forward. Nah, ini kita bisa cari designated port. Jadi semua port milik RB. Nah, RB-nya ini adalah di switch 0. Nah, kita lihat di sini semua port F02, F03, dan F01 ini bisa disebut sebagai designated port. Nah, ini kita lihat di sini, kita lihat ya. Nah, ini designated port. Oke, kita lihat di sini designated port. Oke, di sini kita sudah dapat untuk designated portnya. Oke, di sini bisa kita ketik designated port, sudah dapat. Di sini DP, di sini saya ketik DP ya. Oke, di sini juga DP. Oke, di sini juga DP, designated port. Oke, di sini sudah dapat untuk designated port. Statusnya adalah selalu forwarding ya, teman-teman. Untuk designated port, ini kita bisa lihat statusnya selalu forwarding. Nah, kemudian kita bisa cari lagi di sini untuk root port. Oke, kita bisa cari lagi. Di sini ada beberapa istilah juga untuk root portnya. Oke, di sini kita ketik ya. Root port. Nah, root port ini definisinya atau ciri-cirinya itu antara lain port tercepat milik non-RB menuju RB. Nah, ini agak bingung nih untuk pengertiannya nih. Oke, dan ini statusnya selalu forwarding ya. Statusnya selalu status forwarding. Nah, ini selalu forwarding. Jadi definisinya di sini root port tercepat milik non-RB menuju RB. Nah, di sini kita lihat untuk root portnya menuju RB. Nah, RB-nya kan di sini. Nah, jadi di sini adalah root portnya di switch 1. Nah, ini menuju RB, berarti di sini adalah F01 menuju RB di F01 ya kan? Nah, di sini. Nah, kemudian di switch multilayer yang tercepat menuju RB, nah di sini tentunya adalah port F03. Nah, kemudian di switch multilayer switch 0 ini F02. Sekarang kita cek ya, kita verifikasi. Nah, di sini adalah F01. Nah, di sini kita lihat F01 ini adalah root. Statusnya adalah forward. Jadi port tercepat milik non-RB menuju RB. Non-RB ini kan semuanya kan ini nih, multilayer 0, multilayer 1, multilayer switch 1. Ini kan non-RB. RB-nya kan di sini. Oke, RB-nya di switch 0. Jadi non-RB, berarti adanya ketiga switch ini. Nah, kemudian menuju RB. Nah, menuju RB yang tercepat tentunya di sini adalah F02 kalau dari source multilayer switch 0. Oke, nah seperti itu. Jadi di sini saya akan coba ketik RP ya. Sini saya ketik RP. Kemudian di sini saya ketik juga RP. Nah, kemudian di sini saya ketik RP. Nah, di sini saya sudah dapat untuk root portnya. Nah, kemudian untuk alternative port atau port blocking. Nah, di sini bisa kita ketik. Nah, ini istilah yang terakhir. Alternative port. Nah, di sini portnya pasti selalu blocking. Oke, seperti ini. Alternative port ini statusnya selalu port blocking. Nah, sekarang kita cek di sini port blockingnya yang mana. Kalau di switch packet tracer, di sini kita bisa cari tahu nih. Nah, kita bisa cek di sini berdasarkan dari lampu indikatornya. Namun kalau berdasarkan real, kita nggak bisa tahu berdasarkan dari lampu indikator seperti di switch packet tracer. Nah, sekarang kita bandingin ya. Switch multilayer 0 dan switch multilayer 1 ini mana yang paling terkecil nilai? Oke, tentunya adalah switch multilayer 0. Di sini kita lihat MAC address-nya. Oke, 00D. Nah, tentunya di sini yang paling terkecil ini adalah si switch multilayer 0. Nah, karena di sini terkecil dan si switch 1 ini terbesar, otomatis dia akan kalah nih. Dia akan kalah dengan multilayer 0. Maka di sini yang akan jadi port
alternative port adalah switch 0. Di sini kita lihat. Nah, ini blocking. Alternate port F03. Oke. Nah, sekarang kita compare lagi antara si switch multilayer 1 dan si switch multilayer si switch 1 ya. Ini yang MAC address terkecil yang mana? Ini kita bisa lihat. Oke, 009 dan ini sama. Namun di sini ada yang lebih kecil 0C, oke, 0C 72, 0C 9. Nah, di sini ada, nah di sini bisa kita lihat nih. Nah, tentunya di sini yang lebih kecil adalah si switch 1. Oke, di sini kita bisa lihat. Di sini bisa kita lihat di switch di multilayer ini ya. So spanning tree. Nah, di sini blocking. Oke. Nah, di sini blocking ya, F01, oke. Nah, di sini F01 blocking, di sini F02 blocking. Oke, jadi di sini adalah block atau alternatif port. Nah, di sini AP. Nah, di sini AP. Nah, di sini juga AP ya. Tentunya karena di sini switch multilayer 0 dan switch multilayer 1. Ini MAC address yang terkecil tentunya adalah si switch multilayer 0. Nah, ini kita bisa lihat 0090, 0C93, D023, 00D, B. Tentunya adalah yang lebih kecil si switch multilayer 0. Oke, nah itu seperti itu. Jadi di sini untuk AP-nya, di sini ada 3 ya. Ada 3 yang port blocking. Jadi seperti yang saya bilang di sini by default sudah terkonfigurasi di perangkat switch Cisco. Nah, namun kita juga bisa modify. Nah, ada beberapa cara untuk modifikasi spanning tree. Pertama, saya akan pindahkan RB di sini root bridge di switch 0 ini ke multilayer switch 0 ya. Di sini saya akan coba pindahkan. Oke, caranya kita bisa ketik di sini, kita masuk ke multilayer dulu ya. Oke. Spanning tree. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa create juga by VLAN ya. Misalkan di sini by defaultnya adalah VLAN 1. Jadi teman-teman bisa create di sini VLAN 1 misalkan. Karena di sini by default semua port di sini menggunakan VLAN 1 ya. Nah, di sini priority. Nah, priority di sini ini sebenarnya ada beberapa pilihan. Nah, di sini saya buat yang terendah yaitu 4096. Oke, 4096. Oke. Nah, kemudian kita akan coba verify. So spanning tree. Nah, 4096 ya di sini saya buat. Oke. Kita akan lihat. Nah, di sini sudah berubah ya, sudah jadi this is bridge root. Oke. Jadi dari switch 0 saya pindahkan root bitnya ke multilayer switch 0. Sekarang kita verify di switch 0 and so spanning tree. Oke, di sini sudah tidak ada lagi muncul root bridge karena root bitnya sudah pindah di multilayer switch. Oke. Nah, kemudian karena di sini root bitnya pindah, sini saya coba untuk delete dulu ya, teman-teman. Oke, di sini saya coba delete dulu. Jadi root bitnya di sini pindah. Implementasi ini juga akan saya implementasikan di FVNG ya. Jadi root bitnya pindah. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan buat. Nah, di sini juga pindah nih untuk blocking portnya. Oke, untuk blocking portnya pindah. Kemudian juga di sini saya akan coba modify juga. And configure terminal do sh spanning tree. Kita coba tes dulu ya. Oke. Nah, di sini masih 32768. Di sini saya tidak perlu modify. Oke, karena di sini akan saya jadikan jalur backup. Kemudian di sini spanning tree-nya 32768, maka di sini saya akan buat spanning tree VLAN 1 priority-nya. Nah, di sini kita bisa pilih lagi priority-nya. Di sini saya buat 819 ya. 8192. Oke. Saya buat. Nah, kemudian di switch 1 juga saya buat juga configure terminal spanning tree VLAN 1 priority. Nah, di sini kita bisa lihat saya akan buat 12.122.88. Oke. Sekarang kita akan coba verify. So spanning tree.
Oke. Nah, sekarang kita coba verify. Nah, di sini blockingnya pindah nih. Oke, kita coba lihat ya. Nah, blockingnya pindah. Ini berada di F0. Nah, ini F00, F01. Kemudian juga blockingnya ada di core. Oke, jadi yang terendah di sini adalah root bridge. Jadi dalam satu jaringan di sini hanya ada satu root bridge ya. Oke, root bridge. Nah, oke. Nah, sekarang saya coba untuk trafficnya. Di sini saya coba ambil dua ya, ambil 2 PC. Ini seakan-akan di sini nyolok ya. Saya coba F04 dan di sini juga F04. Oke. Nah, di sini juga F04. Oke, di sini sepertinya belum up ya, masih orange untuk lampu indikatornya di port. Oke, kita lihat. Oke, jadi selalu secara trafficnya nanti kayak gini. Dari PC1, trafficnya dia langsung akan menuju ke root port. Nah, root port ini kan yang mengarah ke root bridge ya. Jadi port tercepat. Nah, port tercepatnya di sini adalah F02. Maka F02 ini akan dijadikan sebagai root port. Nah, kita lihat. So, spanning tree. Nah, di sini F02. Oke. F02 ini adalah port tercepat milik non-RB menuju RB, non-RB, oke. Nah, kemudian traffic dari PC1 ya, di sini PC1 ya. PC1 trafficnya dia menuju ke multi-layer switch 0, oke, seperti ini. Jadi trafficnya dia ke sini, jadi tidak ke sini karena di sini adalah portnya blocking. Blocking ini akan dijadikan sebagai backup. Jadi jika port di sini down, dia akan pindah ke sini. Oke, nah kemudian juga di spanning tree itu sebenarnya ada beberapa tipe juga sebenarnya. Nah itu ada beberapa tipe, itu ada 2 ya. Itu bisa disebut yang pertama open standard. Itu open standard itu yang pertama di sini saya coba ini ya. Jadi yang pertama itu ada open standard. Oke, open standard ini terdiri dari STP. Oke, kemudian juga ada rapid STP. Dan juga ya ada multiple spanning tree MST ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian juga yang kedua itu ada istilah lain. Oke, ada istilah lain itu Cisco proprietary. Jadi hanya ada di Cisco. Nah, di sini hanya ada di Cisco proprietary. Nah, ini antara lain di sini ada PVST. Nah, ini adalah by defaultnya di Cisco. Kemudian ada PVST plus. Nah, sini plus. Dan kemudian juga ada Rapid PVST. Nah, ini yang akan coba saya konfigurasi ya untuk Rapid PVST. Ini perbedaannya apa? Nah, di sini saya coba akan implementasikan yang Rapid PVST karena di sini PVST-nya by default di Cisco sudah dikonfigurasi ya. Jadi by default itu sudah dikonfigurasi. Kita lihat di sini, so run. Nah, ini sudah dimodifikasi. Oke. Nah, jadi perbedaannya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan di sini portnya down, nah, katakan di sini misalkan portnya down ya. Di sini saya coba delete dulu. Oke, misal di sini saya coba delete. Oke, saya coba delete yang ini ya. Oke. Nah, kemudian saya coba untuk nyalain lagi nih portnya. Oke. Saya coba untuk nyalain lagi F03. Saya coba nyalain lagi. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama nih, teman-teman. Oke, port ini kembali up lagi, kembali normal lagi, memakan waktu yang cukup lama. Oke, dengan adanya konfigurasi Rapid PVST, dia akan lebih cepat untuk up kembali. Oke, seperti itu ya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa cara ya untuk konfigurasi. Itu bisa di portnya, bisa juga di switchnya. Namun kalau di portnya kan nanti satu-satu. Jadi kalau ada port yang down, dia akan up lagi tuh lama lagi dan memakan waktu ya. Nah, makanya di sini saya konfigurasi di switchnya aja. Oke, di sini saya konfigurasi di switch. Masuk ini spanning tree. Oke, mode Rapid PVST. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, mode. Nah, di sini ada beberapa pilihan Rapid PVST. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang saya coba akan simulasikan ya. Oke, saya coba akan simulasikan.
Nah, di sini juga harus dikonfigurasi juga. Oke, spanning tree mode. Oke, sekarang saya coba tes ya, teman-teman. Dari suite 0 ke suite multilayer 1. Oke, saya coba ya, saya coba delete. Saya akan coba delete dan coba akan saya tambahkan lagi di sini. Saya coba tambahkan lagi. Nah, di sini langsung up. Jadi nggak memakan waktu yang cukup lama. Oke. Nah, sekarang saya coba implementasikan di multilayer suite ini. Konfigurasi terminal. Oke. Oke. Spanning tree mode properties. Oke. Di sini sudah, dan di sini juga belum saya konfigurasi. Spanning tree mode repeat PVST. Oke, sekarang saya coba tes ya. Saya coba delete dulu portnya. Oke. Saya coba port dulu. Oke, di sini F01. Nah, di sini nggak memakan waktu yang cukup lama. Jadi di sini lampu indikator langsung hijau ya. Ini adalah salah satu fungsi dari Rapid PVST yang ada di Cisco Property. Oke, seperti ini untuk konfigurasinya. Jadi trafficnya yang tadi saya bilang ya, teman-teman ingat, dia akan mencari port tercepat. Nah, root port disebut di sini root port non-road bridge ya. PC 0 dia trafficnya ke sini. PC 1 dia trafficnya ke sini. Karena nanti di sini yang multilayer ini akan saya jadikan switch primary, dan nanti di sini saya akan konfigurasi HSRP seperti yang saya pernah implementasikan di customer. Oke, ini adalah konsepnya yang ada di Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk implementasinya tadi yang pernah saya bilang, itu saya akan implementasikan adanya di ini ya, di FNG. Oke, pertama di sini saya akan coba nyalain dulu masing-masing perangkat switch. Oke, di R1 saya nyalain, klik kanan start ya. Oke, klik kanan start. Di sini saya nyalain dulu untuk mengecek yang mana yang root bridge. Oke, karena di FNG ini yang seperti saya bilang, di sini kita nggak bisa ngecek, nggak bisa tahu yang mana root bridge karena di sini nggak ada lampu indikatornya warna orange seperti di Cisco Packet Tracer. Pertama di sini saya akan buka OpenSSH untuk masuk ke CLI. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini passwordnya adalah Cisco 123. Jadi kalau teman-teman masih kebingungan untuk konfigurasi SSH, bisa di flashback lagi atau bisa di previous di video YouTube saya yang sebelumnya. Oke, di sini saya akan coba show spanning tree. Oh, di sini this is bridge is root ya. Oh, di sini sudah root ya. R1 ini sudah root. Oke, status portnya di sini forwarding. Oke. Di sini untuk MAC address-nya saya akan copy paste. Oke, saya akan copy paste MAC address-nya. Klik kanan teks. Oke. Oke, saya pilih 16. Kemudian untuk yang suite R2 di sini Cisco 123. So, spanning tree. Nah, di sini kita bisa copy paste lagi. Kita pilih di sini. Oke. Kita pilih lagi di R3 suite. Oh, R2-nya R3. Nah, di sini bisa kita masuk lagi, kita ketik lagi di sini show spanning tree. Show spanning tree ya. Nah, di sini bisa kita copy. Oke, teks 16. Oke, kemudian di suite R4 juga kita sama. Kita akan masuk ke show spanning tree. Show spanning tree. Oke, kita copy sini. Kita copy sini 16. Oke. Untuk MAC address-nya di sini sudah tercopy seperti yang tadi saya jelaskan ya. Untuk mencari root bridge itu yang pertama adalah priority, kemudian yang kedua adalah MAC address yang terkecil. Karena priority di sini by default-nya adalah sama di semua Cisco, maka kita akan mencari MAC address yang terkecil. Di sini kita lihat
ada AA, BBB, CC 200, 00, 1200. Nah, di sini sepertinya yang beda itu di belakang ya. Di belakangnya 1200, di sini 2200, 3200, 4200. Nah, pastinya yang terkecil adalah 1200. Maka di sini adalah root bridge. Oke. Maka di sini adalah root bridge ya. Oke, maka di sini root bridge. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan modifikasi. Sebenarnya di sini tidak perlu untuk modifikasi ya, karena di sini sudah by default spanning tree ini sudah berjalan. Saya akan coba tes verifikasi ya. Yang blocking itu di mana? Kita lihat, kita buka di sini. Oke, sini masih. Kita buka lagi. R4, kita close dulu. R4. Oke. Nah, yang blocking ini di port 1/2. Nah, ini blockingnya di sini. Oke, blocking kita lihat, kita ketik di sini. Blocking ya. Di sini blocking. Oke, atau di sini alternate blocking ya. Alternate di sini adalah portnya selalu blocking. Nah, blockingnya ada di sini. Nah, kemudian untuk yang di switch R2, ini kita lihat R2 spanning tree. Nah, ini yang blockingnya tipe source-nya ini ada di sini ya, di R00. Nah, ini R00 di sini alternate blocking. ALT blocking. Oke, seperti ini ya. Kemudian yang di switch R3 ini kita lihat. So spanning tree. Oke, di sini nggak ada yang blocking. Oke, seperti ini. Jadi trafficnya di sini. Nah, di sini sebenarnya masih ada looping ya, teman-teman. Jadi ini trafficnya kalau VLAN 10 mau ke RB, di sini masih ada looping karena di sini nggak ada blocking. Oke, di sini saya akan coba modifikasi. Kita masuk ke R1 dulu, switch R1. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan mencoba modifikasi spanning tree mode. Oke, spanning tree. Nah, di sini kita bisa input ya VLAN 10 dan VLAN 20 karena di sini cuma ada 2 VLAN untuk labnya. Namun di sini saya akan coba untuk satu gelondongan atau satu VLAN saya akan coba masukkan ya. 4094 priority-nya di sini yang terkecil. Nah, di sini untuk priority-nya kita bisa lihat 4096. Kita bisa ketik di sini 4096. Oke. Oke. Kemudian untuk yang R3, sini kita bisa masukkan spanning tree mode spanning tree. Oke, VLAN 14094. Oke, sepertinya ini loading ya. Oke, karena di sini benar-benar memakan CPU yang tinggi ya untuk FNG. Oke. Nah, oke. VLAN 14094 priority. Nah, di sini saya akan tik 8192 ya. Kita akan ketik. Oke. Kemudian untuk yang di R4 di sini configure spanning tree mode RST spanning tree VLAN 14094. Ini priority-nya kita bisa lihat di sini priority-nya adalah 12288 ya. Oke. Sekarang kita akan coba verifikasi dulu untuk memastikan konfigurasinya sudah benar untuk spanning tree-nya. Kita masuk ke R1 ya. Kita masuk ke R1. Oke. So
spanning tree. Nah, di sini tetap root bridge. Statusnya juga di sini designated path forwarding ya. Nah, kemudian untuk yang blocking di sini R2 ini saya nggak perlu konfigurasi karena di sini sudah by default ya. Sudah by default itu seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini by defaultnya 32768. Jadi di sini hanya saya konfigurasi spanning tree mode RSTV. Oke. So spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat, oh di sini E10 ini kita lihat soran INTE E10. Oh, di sini belum dikonfigurasi ya interface-nya, makanya di sini nggak ke-detect. Oke, sini saya konfigurasi dulu interface E01 sweet port trunk encapsulation .1q. Ini hanya sementara ya, nanti di sini saya akan buat port channel. Apa itu port channel? Tentunya nanti di pembahasan video saya yang selanjutnya. Di sini hanya untuk membahas spanning tree. Oke. Di sini sudah INT 03 spanning. Oke, sweet port trunk encapsulation .1q. Cepat mode trunk. Di sini saya konfigurasi untuk trunking semua ya. Oke, kemudian juga di sini untuk saya konfigurasi di switch 1, kita pastiin dulu switch 1. Oke, so run int E01. Nah, di sini masih ada IP address bekas yang waktu itu ya. Sini saya akan coba hapus dulu untuk IP addressnya. E01 no IP address. Oke, switch port trunk encapsulation .1q switch. Oh, di sini switch port kita aktifkan dulu. Baru di sini .1q switch port mode trunk. Oke. Dan di sini kita pastiin semuanya sudah trunk ya. So interface trunk. Sorry. Oke, E00, E03, E01 sudah mode trunk. Kemudian di R3 juga kita pastikan mode trunk juga. So interface trunk. Nah, di sini masih auto nih E01. Oke, di sini saya akan konfigurasi E01 sweet port trunk encapsulation .1q sweet port mode trunk. Oke, do interface trunk. Oke. Trunk. Oke, di sini sudah E00 trunking semua. Nah, sekarang juga di sini kita pastikan R4 juga sudah mode trunk ya. So interface trunk. Oke, di sini masih belum ya untuk konfigurasinya. Di sini kita akan coba konfigurasi interface. Oke, E12 sweet port trunk encapsulation .1q sweet port mode trunk. Oke, kita verifikasi dulu. Oke, di sini E12 juga masih sepertinya soran INT. Oke, 12 sudah. Sekarang E10 interface E00 sweet port trunk encapsulation .1q mode trunk. Dan juga E01 sweet port trunk encapsulation .1q sweet port mode trunk. So interface trunk. Oke. Oke, di sini sudah konfigurasi trunking semua ya. E00, E12 juga sudah mode trunk semua. Nah, sekarang kita akan verifikasi di mana yang blockingnya ya. Di mana yang port blockingnya. Oke, pertama di sini saya akan coba so spanning tree. Oke, di sini. Nah, di sini root bridge-nya E01 ya. E01 di sini root bridge-nya. Oke, root bridge ini adalah root port ini adalah yang tercepat menuju root bridge dan non root bridge. Oke. E01 di sini root port. Di sini saya akan coba ketik root port RP. Oke.
Kemudian di sini kita cek lagi verifikasi untuk R3-nya. So spanning tree. Oke. Oke, di sini untuk reportnya R00. Kita lihat di sini. RP reportnya 00. Oke, kemudian kita coba cek di multilayer R2. Di R2, oke, kita lihat. So spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat untuk blockingnya di sini ada R00 ya. Nah, di sini alternate blocking. Nah, kemudian juga untuk R03 di sini juga blocking ya. R03, oke. Di sini kita lihat R03 blocking. Berarti di sini ALT-nya di A03 alternate ya, blocking. Oke, jadi seperti ini ya untuk konfigurasinya. Jadi traffic nih di VLAN 10 dia mau menuju ke R1, trafficnya ke sini. Nah, begitu juga dari VLAN 10 trafficnya juga ke sini. Nah, dia nggak akan muter ke sini, sini, karena di sini adalah blok. Oke, di sini blocking. Kemudian juga di sini dia nggak akan bisa ke sini karena di sini adalah blocking atau sebagai secondary atau backup seperti itu. Jadi trafficnya ke sini. Oke, demikian untuk konfigurasi spanning tree. Nextnya saya akan coba untuk konfigurasi port channel ya di simulasi ini. Oke, demikian untuk spanning tree ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.